kita masuk ke materi digital foto produk brand modal media. Sebelum saya mau nanya, sebelum masuk ke slide berikutnya, saya mau nanya nih tentang foto produk. Kira-kira di sini siapa yang sering foto produk barang istri? Ini kan? Mantap. Banyak ya. Oke. Nah, biasanya foto produknya itu asal-asalan atau pakai teknik? Asal-asalan, itu tinggal ya gitu ya. Biar cepet ya gitu ya. Oke. Ya, ibunya asal-asalan juga ya. Yang penting ada dokumennya ya, betul. Yang penting jelas ya. Oke. Ya rata-rata pasti pada foto produk lah ya. Berarti kita tahu ya, berarti foto produk itu penting banget ya buat brand kita ya. Oke. Nah kita, saya mau kasih tahu kenapa foto produk itu penting. Yang pertama itu, ini saya bagi jadi 5 poin ya, ada 5M. Yang pertama itu menciptakan kesan pertama yang kuat. Kita tahu, kita sama kayak ngeliat orang ya. Foto produk itu ibaratnya kayak kita lihat orang, tampilan orangnya itu seperti apa. Yang kita lihat adalah visualnya. Kalau visualnya itu udah bagus, pasti kita akan tertarik. Makanya dilanjutkan dengan meningkatkan trust konsumen. Konsumen akan jadi lebih tertarik karena melihat visualnya kita, oke? Nah, setelah produknya difoto dengan bagus, dengan jelas, yang terjadi dengan brand kita apa? Jadi lebih kuat kredibilitasnya. Konsumen udah suka, kredibilitas brand jadi meningkat, jadi kuat. Nah, lalu dilanjutkan lagi dengan mengoptimalkan engagement dan reach. Ini biasanya kalau di media sosial itu berbeda ya. Saya biasa kalau lihat di media sosial tuh sebenarnya saya kurang terlalu suka produknya. Bukan masalah produknya, bukan kurang suka sih itu. Karena misalnya ada kue nih ya, ada kue, saya kurang suka kuenya. Cuman di fotonya dengan bagus, pasti kita otomatis simpan fotonya kan, benar ya? Bukan masalah produknya ya. Nah itu yang membuat kita suka karena tertarik dengan fotonya, visual dari gambarnya. Nah itu bisa meningkatkan engagement dan reach. Lalu apa yang terjadi dari keempat elemen ini? Yang terjadi adalah keputusan pembelian. Itu membuat orang jadi pengen beli. Nah ini berlaku juga kepada marketplace yang ada di Indonesia. Di contohnya seperti Toko Oren, Toko Hijau ya, yang dikasih lihat itu gambar-gambar fotonya kan. Padahal barangnya belum ada nih, ya. Barangnya belum ada, kita lihat dari gambarnya aja kita udah mau tertarik beli kan, gitu. Nah kira-kira gambarnya seperti foto produk. Oke, saya mau lanjutin dengan, nah saat ini salah satu brand dari Wojus, dia usaha minuman, dan minumannya juga di menunya itu banyak minuman variasi juga, ada yang mix juga. Nah kebetulan dia kita handle Wojus ini udah hampir 2 tahun. Nah ini aset-aset mereka yang mereka kasih dan ini hasil foto yang kita bikin dari Viewpoint. Kira-kira yang berbeda nggak dari foto ini? Pada di sini? Gimana? Yang bikin berbeda apa coba? Yang pertama apa? Ada buahnya, iya. Oke. Yang kedua apa? Pencahayaan benar. Yang ketiga? Isinya menarik ya. Padahal sebenarnya gambar ini nggak ada masalah. Ya, cuman kurang profesional. Orang lebih tertarik di mana? Sebelah kanan kan. Kalau misalnya ini dijual di toko Oren, mau gak orang beli? Nggak mau kan? Makanya foto produk itu penting dan ini membuat orang beli kan. Itu ya, kira-kira gambarnya seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa foto-foto dari Wojus yang kita kita bantuin fotoin. Nah ini gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya ibu-ibu kesulitan foto atau apa bisa datangnya ke Viewpoint ya, kita foto ini. Tapi tenang aja. Foto-foto produk itu nggak perlu sampai pakai kamera profesional atau kamera apa. Bisa modelnya dari HP aja. Jadi tenang aja. Saya bakal jelasin kenapa foto dari modal HP aja itu bisa dilakukan. Oke, ini adalah foto produk profesional bisa dimulai dari HP aja. Jadi perangkat sederhana tetap dapat menghasilkan visual berkualitas tinggi apabila didukung teknik pencahayaan, elemen, dan angle yang tepat. Jadi kalau ibu-ibu di sini ngerti cara tekniknya, mau pakai HP aja pun juga bisa, gitu ya. Setuju ya. Mau pakai HP pun juga bisa menghasilkan foto yang bagus. Oke. Nah, ini ada beberapa poin-poin penting yang saya jabarkan. Yang pertama itu ada cara mengatur pencahayaan.
Itu cahaya paling penting ya pasti ya, tentu ya benar ya. Nah, kalau ibu lihat ya di sini ya, saya balik lagi. Foto-foto yang ditampilkan di sini sebenarnya bukan pakai lampu fotografi. Ini pakai sinar matahari semuanya. Jadi sudah dipastikan nggak usah perlu ada model buat beli barang-barang fotografi atau alat-alat mahal. Kita pakai sinar matahari alami aja, naturalis juga hasilnya seperti ini. Gitu. Ini difoto dengan menggunakan kamera, cuman sinarnya sinar matahari ya. Jadi cahaya matahari. Oke. Nah, yang kedua itu ada elemen rapi. Elemen yang rapi. Pastikan frame bersih, tidak banyak distraksi, dan produk menjadi fokus visual. Ini maksudnya apa? Kita balik lagi ke sini. Nah, elemen rapi itu sebenarnya ada elemen pendukung. Jadi kalau misalnya kita taruh produk di sini, kita harus tahu elemen-elemen pendukung yang ditakut dari produk itu apa. Contohnya ini strawberry, ini jus strawberry. Kira-kira pas di foto, elemen pendukung ini ada apa aja? Pertama ada strawberry-nya, benar ya? Ada apa lagi yang bisa kita tahu? Ada es batunya, benar. Ada apa lagi? Ikannya itu? Ya, logo. Tatakannya juga, tatakan ini juga bisa juga kan? Ya, nah itu elemen pendukung. Jadi ibu-ibu harus ketahui bahwa foto produk itu harus didukung dengan elemen-elemen yang ada. Contoh lagi ada produk lagi yang bisa saya kasih contoh. Coba. Nah ini ini apa ya? Comai ya. Nah, contoh dari produk yang Enda homemade ini, dia jual somai namanya. Somai. Kira-kira pendukungnya apa? Bumbu kacang, benar, iya benar. Tatakannya kan juga bisa juga ya, tatakan bumbu. Sumpit. Nah ini bisa juga, itu elemen pendukung. Nah ini, ya ini kan susah sih sebenarnya. Bukan susah ya. Itu. Nah ini ada lagi nih. Ini apa nih? Susu jeli. Oh ya, ini jeli ya. Ya, ini susu jeli. Kira-kira elemen pendukungnya apa aja? Susunya. Bisa juga kan ditaruh di gelas, taruh susu doang kan? Nah itu bisa disebut elemen pendukung. Kayak gitu. Jadi kita harus list-listin elemen apa aja yang jadi pendukungnya si produk ini. Es batu benar, ya itu juga. Nah, kira-kira seperti itu. Kita list-listin, baru kita filter. Filter yang ini dimaksudkan adalah, nah, jadi tadi pastikan frame bersih tidak banyak distraksi dan produk menjadi fokus visual. Kita mau taruh banyak elemen itu juga akan kurang bagus. Jadi produknya nggak bakal kelihatan. Benar ya, kayaknya gitu ya. Mau taruh elemen sebanyak apapun, mau ini produknya jadi yang mana orang bikinnya, konsumen ngeliatnya jadi bingung. Jadi makanya saya saranin palingan 5 sampai 6 elemen buat taruh di dalam foto produk yang di frame-nya. Nah, kalau ini kok gimana kok? Yang mau yang modelnya kawasan. Nah, ini apa ya? Apa? Biar tetap. Nah, ini bisa kelihatan nih dari sini nih, kayak gini nih, ada apa nih? Bisa juga kan? Ya, kebayang kan gue? Di sini ada elemen pendukungnya. Ini di packagingnya ada elemen pendukungnya bu. Jadi ibu aja nanti taruh aja, tinggal kasih tambah yang ini di bagian ini nih. Ada coklatnya juga ya? Pasti memang warnanya agak orange gitu kalau. Oh, nah ini teh ya kalau nggak salah ya. Oh, jamu gitu ya? Oh, jamu oke. Jamu gitu ya bu ya? Ya. Oh, ini bisa jadi menarik karena kalau misalnya ibu kasih elemen pendukung. Nah, bisa dilihat dari sini, ini udah dikasih tanda nih, ya kan? Ada apanya nih? Di sini kan ada elemen pendukungnya. Nah, ini bisa ditaruh di sini. Kenapa? Cari elemen pendukungnya. Nah, itu disebut elemen pendukung. Cuman ingat lagi, elemen pendukungnya itu jangan banyak-banyak. Kalau nggak, produknya nggak bakal kelihatan. Kalau polosan ini kan itu udah ada wadahnya, udah ada namanya. Kalau polosan itu bisa juga bu. Itu kerupuk ya. Sistem, nah itu harus brainstorming, makanya saya bilang elemen pendukung itu harus kenali produknya sendiri. Ya,
Ingat ya ibu-ibu ya yang sedikit ya. Elemen pendukung itu harus tahu dulu kenali produknya sendiri dulu. Produknya ini di dalamnya ada apa? Ya, ada bahan-bahan apa aja? Ada apa yang bisa dimasukin gitu, ya. Nah itu juga bisa, itu bisa dikeluarin dalam tipis ya, comainan. Nah, cuman bisa ibu juga keluarin dari packagingnya, dari kemasannya. Taruh di piring juga bisa juga. Kalau mau taruh di situ nanti saya jelaskan lagi bisa. Di tengah bisa, nanti saya jelasin. Ya, bisa dijelaskan. Nah, setelah pencahayaan juga elemen api dan pendukung, lalu lanjut lagi ke angle. Nah, angle ini penting juga ibu-ibu, ya. Karena angle ini gunakan angle umum seperti eye level atau flat lay agar produk terlihat maksimal. Mungkin ibu-ibu agak kurang terdengar, agak asing ya mendengar eye level atau flat lay. Jadi ini angle teknik ini sangat umum sekali. Ya. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Angle ini seperti kayak misalnya ibu foto orang nih. Ya, foto orang tapi belakangnya belakangnya pemandangannya bagus. Kita tahu pasti kalau kita foto kita harus tahu dulu nih fotonya kira-kira yang bagus di mana ya, arah mana ya, sebelah sini atau sebelah situ supaya dapat foto orang yang bagus. Nah sama seperti foto produk itu ya. Jadi itu perlu diketahui. Nanti saya akan jelasin di slide berikutnya. Tapi lihat backgroundnya juga ya. Ya betul, backgroundnya juga itu. Nah, setelah angle yang tepat, lanjut lagi ke background yang konsisten. Nah, ini background juga yang tadi Ibu bilang. Pakai background yang seperti kayak pakai alas putih atau kain polos, meja besi untuk kesan profesional dan mudah dilihat. Jadi, kalau mau foto produk itu juga harus mikirin backgroundnya juga, eksternalnya juga. Jangan mikirin produknya sama yang pendukungnya, karena itu nanti nggak bakal bagus. Misalnya kita foto produk di belakangnya temboknya udah hancur-hancuran, itu kan kurang menarik ya, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari keempat poin ini yang sudah dijabarkan, itu diakhiri dengan editing. Editing itu jangan lupa, ibu-ibu ya. Nah, editing di sini adalah sesuaikan brightness, kontras, dan warna agar foto terlihat lebih hidup sesuai produk asli. Jadi di sini edit foto itu penting banget ibu-ibu. Jangan pernah skip yang bagian sini karena ini untuk memperbagus, mempertajam hasil fotonya. Nah, ini saya akan menjelaskan slide berikutnya mengenai teknik angle gimana yang tadi saya jabarkan. Ada eye level sama flat lay. Nah ini foto-foto yang udah kita foto ya. Di bagian eye level itu adalah sejajar dengan produknya. Ini cocok banget buat pemula nih. Cocok banget buat ibu-ibu yang nggak ngerti angle. Pakai rumus ini pasti cocok, pasti ampun. Nah, bisa kita lihat ya foto-foto di sini. Ini kan dibilangnya eye level sejajar dengan produk. Artinya, anggap bayangin kita lagi ngobrol sama produknya, ya kan? Bayangin lagi ngobrol sama produknya. Jadi seolah-olah produknya ditaruh di tengah, produknya taruh di sini. Udah kita foto aja gitu. Nah, yang harus dibikin perbaikan ya ada elemen pendukungnya lagi. Ini ada elemen pendukung. Ada backgroundnya, ada pencahayaannya. Nah seperti ini. Jadi kalau eye level itu taruhnya di meja ya, ibu-ibu ya. Nah bisa juga dipegang. Kalau bisa juga dipegang, asalkan harus sejajar dengan apa yang kita lihat. Jadi seolah-olah kita lagi ngobrol nih sama produknya gitu ya. Nah yang kedua itu ada flat lay. Flat lay itu foto dari atas. Ini cocok banget buat ibu-ibu yang punya produknya kayak kue-kuean. Ada yang punya kue-kuean di sini? Nah, kemasan gimana? Nah, itu cocok sih kalau misalnya di eye level ya. Di level. Nah, kalau ibu apa? Nah, itu cocok buat di flat lay. Karena kalau di situ nggak kelihatan, Bu. Nah, gitu ya. Tapi bisa juga ibu yang makanannya itu jadiin eye level dengan cara dibalik ya, dibalik ya. Nah itu bisa juga. Nah itu akal-akal kita aja supaya fotonya jadi lebih bagus. Nah ini dua ini jangan lupa ibu, karena ini hal yang paling lumrah, paling pemula orang harus tahu, gitu ya. Ya. Nah, oh iya ini ada rekomendasi aplikasi editing. Bisa difoto ya dulu ya. Nah ini ada aplikasi yang menurut saya bagus semua. Ini bagus semua. Dan ini nggak berbayar semuanya ya.
Tapi kalau buat saya cukup dengan Lightroom dan Canva. Kalau buat foto produk cukup dengan Lightroom karena dia bagus banget, fitur-fiturnya udah lengkap. Dia ada tambahan preset. Jadi preset itu kalau misalnya kita punya foto, ada presetnya kita masukin tuh dia udah berubah sendiri gitu. Nah, itu bagusnya di Lightroom. Ini ada di handphone ya, bisa di-download. Ya. Untuk ibu gambar Ibu-ibu gambar ini bisa. Ini fiturnya gampang. Ya, buat ibu yang ini aja saran-saran. Tanpa bisa juga. Tanpa kayak aku juga. Tapi kalau lebih bagus, Lightroom sih. Gitu. Kalau Canva dia cocoknya ke remove background juga bisa juga. Jadi kok remove background. Jadi kalau bisa ya, jadi diambil itunya aja. yang ini aja. Jadi kalau misalnya kita foto ditaruh di tengah, kita ada barang-barang, dia bisa tahu nih Canva bisa remove background. Nah gitu loh. Kalau Snapchat sama kayak aku, tapi fiturnya kurang lengkap. Jadi saya rekomendasi sebenarnya ini bagus semua, cuma saya rekomendasi ke Lightroom karena ini fiturnya lengkap dan tambahan lagi preset. Gitu. Pilih foto ya, ibu ya. Oke. Ya sekiranya mungkin saya hanya sampai di situ. Saya mau tutupin dengan dari salah satu fotografer terkenal namanya Darwis Setiadi. Dia merupakan sebuah fotografer Indonesia yang paling terkenal. Dia udah berkecimpung di dunia foto selama 60 tahun. Namanya dia bilang kayak gini. Apapun kameranya, hasil foto selalu kembali pada teknik. Alat bisa berbeda, tetapi kemampuan memotret adalah kunci. Jadi ibu-ibu tenang aja. Mau kamera sebagus apapun, mau kamera mahal apapun, kalau dipegang dengan orang yang salah, dengan orang yang nggak ngerti teknik, itu hasil foto jadi percuma. Jadi mau ada HP pun juga bisa ya ibu-ibu ya, bahasa khawatir ibu. Gitu. Jadi harus mengerti tentang kunci dari memotretnya itu sendiri. Nah, setelah ini kita akan praktek untuk bisa memahaminya lebih dalam lagi. Jadi ini betul-betul pertanyaannya, karena saya juga kadang-kadang kestuck gitu ya, nanti ini namanya gimana gitu ya. Nah, semua foto itu pasti ide-ide ini juga kita pasti harus cari referensi. Itu referensi kita dari Google atau dari mana, cuma dimodif lagi gitu loh. Nah, kalau saya sih dari situ ya, saya lihat-lihatin, saya cari referensi, cari informasinya, oh seperti ini gambarnya, layoutnya kalau di sini nih, kira-kira di sini. Oh itu saya langsung tahu gitu. Nanya dong kalau apa tuh namanya, jadi aku pernah tuh lagi kurasi produk minuman aku tuh sebenarnya labelnya nggak gede gitu, udah gitu aku cenderung pakai warnanya yang agak pastel gitu, misalnya kuning muda terus hijau muda gitu. Nah terus yang kurasi bilang ini bu warnanya terlalu muda, coba deh diganti gitu. Jadi titik belakangnya sofa, titik belakangnya sofa gitu, apakah itu enggak Pak? Nah, jadi dari segi fotografi yang berwarna itu lebih bagus atau gimana? Terus kalau dari segi marketingnya bagusnya kayak gimana gitu? Terus kan misalnya kayak ini kan, contohnya produk-produk ini gitu. Ini kan labelnya transparan kan. Nah terus kan sementara waktu itu kan aku mau pakai malah pakai agak ada background putihnya, terus pakai apa sih kuning gitu. Mereka bilang kamu ini nggak ini gitu, nggak menarik gitu. Jadi aku jadi bingung gitu. Oke, aku mungkin bantu Elsa ditambahin aja ya. Jadi ada teori yang namanya wheel of color, roda warna. Kalau di Google itu banyak ya. Ketik aja wheel of color, alias roda warna. Itu secara teori desain, jadi kita harus pilih itu bentuknya roda terus ada warna-warna gitu. Nah itu secara teori desain tidak tahu, jadi kita harus pilih yang berlawanan ya. Jadi misalnya produk kita warnanya ungu nih gitu, mungkin aku punya parfum warna ungu gitu.
Kita lihat di roda itu ungu ada di sisi mana, terus kita cari yang di lawannya dia itu warna apa. Nah itu pasangannya gitu. Jadi kita bisa mulai dari situ. Atau kalau aku sih biasanya suka main Pinterest nggak ibu? Pinterest tuh banyak banget ide. Jadi kita bisa cari produk kita. Misalnya yang pada bakulan di luar negeri itu kan pasti produk kita pasti ada yang nyamain kan. Nah, mungkin produk kita ada satu di dunia gitu. Nah kita bisa tahu di luar negeri mereka pada foto produknya kayak apa. Itu bisa buat starting point kita gitu kayak aku bikin kue sus. Misalnya kue susnya aku pengennya dimakan waktu lagi santai. Jadi kayak tadi itu contohnya aku taruh kue susnya pas lagi di samping tempat tidur gitu. Ceritanya buat nonton Netflix sambil makan kue sus. Terus kita bisa cari di luar negeri kue sejenis. Mereka fotonya kayak apa ya, elemen pendukungnya apa aja. Itu banyak banget sih ide menarik di Pinterest. Atau kalau versi lokalnya tuh itu lemonade itu ada banyak tuh ide-ide kayak gitu. Dan enaknya kalau searching di situ kan sekali kita searching foto kue sus gitu, biasanya kan algoritmanya kerja kita bakal ditawarin lagi foto-foto sejenis, jadi kita nggak bakal kehabisan ide. Nah terus lama-lama algoritmanya kebangun tuh kayak lama-lama kita nggak lihat terus kita udah bisa sendiri gitu kayak produknya masih sama kue sus, tapi ini mau tahun baru nih aku taruh kue sus sebelahnya ada tahun baru lah gitu misalnya. Itu ini dia di lokal. Nah, ini sebenarnya teorinya dengan susu karena ini kayak belakangnya biasa ya. Nah, jadi ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya sebenarnya warna itu ada dua. Ada yang hangat sama yang dingin. Kira-kira yang warna hangat yang mana? Yang dari sini ya. Dari sini ya. Nah, yang warna dingin itu sebaliknya. Nah, ini yang kita mesti ngerti nih. Gitu ya. Ada warna ungu, biru sama hijau sama terus kuning, oranye sama merah. Nah, ini mesti ibu-ibu ngerti perlawanan arah ini seperti gimana. Jadi kalau misalnya ibu punya warna ini, jus ini, jus strawberry ya. Kira-kira background yang cocok apa? Ada yang hijau, ada yang merah. Hijau ya? Hijau, ya benar seperti itu. Hijau. Ya. Oke, Tutupan. Yang mau lihat. Nah, kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi kita harus makanya saya dari tadi ke bilang, kenali dulu produknya, warnanya seperti apa, baru kita internalnya kita harus pahami dulu si produknya, baru kita melakukan eksternalnya, lingkungannya, baru lingkungannya lah yang bilangnya. Gitu. Ada background, ada pendukung, angle, cahaya. Gitu. Ada lagi? Kalau ini sudah kontak belum? Warna ini kan saya pakai orange untuk ayam dari 2004 kali Kira-kira untuk produk ini cocoknya di background yang mana? Ini dia ada makanya harus kenalin identitas brandnya dulu ya. Ini ada warna hijau sama dengan warna ya kuning gelap gitu ya. Kira-kira cocoknya di mana? Biru. Aneh nggak kalau di background biru? Udah kurang kan? Merah? Ya putih warna normal masih bagus sih. Kuning. Ya, mungkin tidak bisa juga. Tapi ini sebenarnya ada banyak warna ya, ini cuma satu warna aja gitu ya. Atau enggak tadi ada hijau mengikuti warna dari sini. Gitu kira-kira, ya. Jadi ibu bakal khawatir, ibu harus tahu dulu jangan sama yang warna ini itu warna ininya kayak gini juga nggak bakal kelihatan bu, gitu ya. Jadi lebih bagusnya apa tuh guys? Bagusnya warna hijau bagus ya. Tapi jawabin. Nah ini masalah ini lagi, gitu ya. Agak bingung pak ya? Iya betul.
ikutin identitas brandnya. Itu ada warna hijau sama warna gelap. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau nanya? Saya pernah membaca ya bahwa background itu sebaiknya putih supaya produknya menonjol. Oke, produk dengan background putih itu supaya menonjol. Kira-kira benar nggak? Harus wajib nggak? Hah? Harus wajib nggak? Ya, itu background putih. Cuma saya mau tanya lagi. Produk diwajibkan harus background putih nggak supaya bisa menonjol produknya? Nggak, benar ya. Jadi nggak harus background putih. Kita bisa pakai warna-warna yang tadi, gitu ya. Ada lagi? Bisa background putih itu diperluin kan sih. Ketika kita mau upload ke GrabFood atau GoFood itu emang harus putih sih. Soalnya putih. Karena kan kalau misalnya produknya bening kayak gini, backgroundnya putih bakal kelihatan atau enggak? Nah, justru ketika kita punya produk yang warnanya cerah banget atau cenderung bening, kita pasti kasih ornamen sedikit supaya terlihat kontras barangnya. Nah, jadi warna putih mungkin itu untuk beberapa kebutuhan di online gitu, tapi tetap kita harus punya sebuah ornamen supaya mempertegas produknya ini. Kayak di Shopee kan biasanya ya Pak, dia kepengennya selalu background produk kita itu warnanya putih. Ya. Dia nggak kira kalau kita lagi ini kan kirim backgroundnya harus putih ya produknya ya Bu. Ya, tegas. GoFood, GrabFood gitu ya. Ya, jadi itu biasa kalau tulisannya ditaruh di Shopee gitu ya, banyak kan background putih. Cuma kan itu akan lebih menarik lagi kalau misalnya kita taruh kayak pendukung, yang saya bilang. Lebih menarik mana, polos atau ada suasananya? Gitu ya. Ada lagi kira-kira? Teh oh, teh solo. Nah, itu teh solo bisa es teh solo gitu ya. Nah, itu kira-kira es teh solo apa? Pendukungnya? Daun ya, daun. Es batu juga bisa juga. Nah, itu ada pendukung. Batik Solo boleh nggak? Nah, batik solo juga benar. Karena itu kan Indonesia ya, Indonesia. Iya. Batik solo juga bisa juga. Seperti itu. Cuman dilihat lagi yang di mana ya, namanya warna coklat atau warna apa gitu. Ditamain dulu sama backgroundnya. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oke. Coba bisa ketemu. Hah? Depan. Sini kan? Jauh ya. Di tablet atau nggak nyampe? Untuk produk kayak snack box gitu, misalnya kita belum punya desain boxnya, kita belum buat gitu ya, putih gitu. Ada nggak tipsnya untuk foto snack box kan banyak tuh namanya, nggak lebih dari satu gitu, dari mineralnya, uploadannya, harus ditulis sesuatu nggak kayak tadi saya bilang, apa cuma foto produknya aja kayak gimana? Karena saya brandnya baru ada kotak yang biasa gitu, misalnya hanya untuk stiker dan stempel gitu misalnya. Tapi saya udah punya worknya gitu loh, keterbatasan untuk fotonya aja karena kurang menarik ya, konsep banyak itunya ya. Kalau untuk gear kan cuma satu, kalau satu kan elemennya banyak dan tidak ada masukan. Snack boxnya siapa dulu? Snack boxnya siapa dulu? Kue basah, kue kering. Oh, kue basah, kue kering. Oke, tadi bicaranya tentang ada webnya juga ya. Udah tapi cuma balik sendiri aja sih. Oke, gini. Jadi di kemasannya itu ada brandingnya nggak? Seperti ini lah, soalnya ini ya, aku juga Bawa Nah, kalian di Bandung. Jadi dia punya jendelanya di depan. Ya. Tuh, di atas Sih, kita kan mana? ada jendelanya. tadi saya pecah dulu ya ke bagian webnya dulu ya. Kalau web ya saya saranin ini dikeluarin aja gitu. Apanya? Alamatnya dikeluarin. Dikeluarin, Jadi di foto ininya backgroundnya nggak ada, Oh, kosong. blank Oh, gitu. iya. Ya. Terus kalau dari segi fotografinya, nah ini sebenarnya bisa pakai background putih. Oke. Oke, cuman lebih bagus pakai background apa lagi? Di misalnya ini tapi sih warna background putih dia cukup ya, karena dia, nah ini bisa dilihat dari brandnya ini, dia ada sama pilihannya. Nah ini bisa dipakai
background juga. Oke. Gitu. Yang dari logonya. Maksudnya aku pengen nanya, apa harus kita mendetail semua elemen dalamnya kalau untuk foto produk snackbox gitu loh, Mbak? Iya, bisa Oke. perlu juga gitu. Jadi dibikin semua ya? Iya, Jadi itu untuk mendetail isinya ini. betul. Itu yang akan membuat foto tersebut menjadi Kan lebih kalau produk kasur kan ingredientnya kan ya air bla bla. Ini kan snackbox kan pastel bla bla, apa perlu gitu maksudnya? tapi kita balik lagi. Oke. Makanya kita harus kenali produknya dulu. Produknya ini pastel doang atau ada yang lain? Banyak. Kita kan Banyak, ada itu karbon bisa. dasar gitu loh. Nah itu bisa tuh digabungin, dikorek tuh. Kan bisa juga ada tambahin pendukung kayak cabai-cabai nih. Ya, Ada juga kayak kan? rawitnya itu. Rawit gitu. Enggak, kalau kayak gitu nggak bikin penuh foto ya satu produk itu, maksudnya kan orang nggak bakal ribet liatnya banyak gitu, maksudnya Enggak bakal itu. snackbox itu kan jenisnya banyak ya mas, Iya. nggak akan pusing bacanya, saya sih pusing bacanya maksudnya. Kalau Maksudnya Paling jadi bahan yang berulang aja yang ditaruh. apa perlu bercerita yang kayak tadi mbaknya bilang kan kayaknya nggak mungkin ya, maksudnya itu kan banyak gitu loh, maksudnya kita dagang detail poin langsung on point gitu loh. gini, kalau misalnya snackbox kayak gini, ini bisa juga nggak hanya tentang backgroundnya tadi. Iya Kita ya, bisa juga pakai model. oke. Ya, misalnya kayak ini lagi makan gitu, Oh. bisa kasih lihat. Gitu. Tambahan Jadi yang jangan lain. terpaku sama background polos atau background ini doang. Oh gitu. Alangkah lebih bagusnya kalau misalnya ada model. Oh. Backgroundnya di model lah. Siap. Jadi tadi ada orang Jadi makan. nggak masalah ya kalau kotak kayak begitu aja nggak. Nggak masalah. Cuman Isinya ini apa dikatakan? bukan dari segi fotografinya ya, saya Ah, jauh lagi ke segi brandingnya. Ini brandingnya Iya. kurang kuat. iya makanya aku mau nanya untuk target marketingnya kan kalau begitu kan biasa aja kan? Iya, ini biasa aja. Ini mesti dikembangin lagi. Biasa. Dikembanginnya bisa lewat dari kita. Ya. Jualan web. Mungkin kalau bingung gini ya, memang snackbox itu kan jenisnya banyak gitu. Bisa juga sih misalnya kita fokus di misalnya ini tuh snackbox bukan kapak di kantor gitu. Nah berarti fotonya adalah pinjam kantor teman nih misalnya. Oke. Tumpukin aja semuanya kayak apa dinamkan banyak gitu tapi suasananya kantor, jadi terus ada orang-orang kayak baju kerja lagi pada ngambilin, jadi kayak ketahuan kalau ini nih snackbox kita bisa bikin banyak banget tapi cocoknya buat acara kantormu tanpa kita perlu Jadi bilang punya gitu. presentasi sebelum kita jualan ya. Bu? Iya. Karena ya kalau kita bingung produkku beragam banget, ya kita kalau mau foto produk bisa fokus di bahan yang berulang gitu. Kayak temenku tuh ada yang bikin macam-macam kue tapi semuanya dia pakai susu oat gitu, susu oat. Nah itu ya udah susu oatnya dia tekanin Ya, gitu. gitu. Oke. Semua roti ini pakai susu yang bukan susu sapi gitu. Ya, Jadi bahan yang berulang aja. Makasih. Oke, saya juga mau nambahin juga buat foto produk, gak usah terpaku sama yang tadi background polos. Kita perlu tahu, makanya saya balik lagi harus kenalin sama produknya itu sendiri dan cari tahu targetnya ini ke siapa. Misalnya ke orang kantoran. Nah, kalau misalnya kita pakai model kantoran atau alangkah juga lebih bagus gitu. Jadi lebih enak, ya, gitu ya. Misalnya kayak kue-kuean itu targetnya ke ibu-ibu ya, kita kasih ibu-ibu cobain kita jadi fotonya gitu. Nah, Ini rasanya mereka makan juga gitu. Cater. Gitu. Itu kita fotoin. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak apa? Tapi aku udah bikin banyak. Nanya sekarang gratis. Kalau udah tidak ada pertanyaan, kita mau praktek nih yang boleh foto.